Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jayanti dengan NIM C1C020061. Di sini saya akan membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi guna memenuhi tugas yang diampu oleh dosen Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu pajak penghasilan bagi orang pribadi. Pada dasarnya, PPh orang pribadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai seorang karyawan dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan ataupun berbisnis. Pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi adalah pajak yang ditarik pada subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima ataupun didapatkannya dalam tahun pajak ataupun sebagai bagian dari tahun pajak. Orang pribadi dalam hal ini adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang tinggal di Indonesia maupun yang tinggal di luar Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang subjek pajak orang pribadi. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPH), subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Nah, di sini subjek pajak orang pribadi ada dua, yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan subjek pajak penghasilan orang pribadi di luar negeri. Nah, untuk objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan di sini ada tiga bagian. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan, kedua, penghasilan dari investasi, dan yang terakhir ada penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Nah, di sini ada mekanisme perhitungan pajak orang pribadi. Yang pertama, mekanisme orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Dan yang kedua, mekanisme PPh final pajak penghasilan pasal 3 atau 2018, tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh orang pribadi ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, yang ketiga ada mekanisme orang pribadi secara NPPN. Perhitungan PPh objek orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Nah, di sini ada skema pembagian mekanisme perhitungan pajak orang pribadi. Yang pertama, jika peredaran bruto lebih besar dari 4,8 miliar, apabila wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun, wajib pajak melakukan pembukuan dan PPh dihitung berdasarkan mekanisme umum. Nah, jika peredaran brutonya lebih kecil dari 4,8 miliar, adalah ketika wajib pajak orang pribadi atau objek pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar setahun. Dapat memilih metode perhitungan pajak penghasilan, yaitu memilih pencatatan atau memilih perhitungan. Nah, di sini ada tarif pajak penghasilan orang pribadi. Di sini jika penghasilannya 0 sampai dengan 50 juta, maka dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian jika penghasilannya lebih besar dari 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Selanjutnya, jika penghasilan lebih besar dari 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Dan untuk yang selanjutnya, jika penghasilan
lebih besar dari 500 juta dan seterusnya, maka tarif pajak yang diberlakukan sebesar 30%. Tarif pajak di atas diberlakukan setelah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, dikurangi dari penghasilan bersih dalam 1 tahun. Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja atau wajib pajak. Ada perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum punya anak, kawin dan punya anak satu, kawin dan punya anak dua, dan kawin dan punya anak tiga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, PTKP bagi pekerja yang belum kawin adalah sebesar 54 juta per tahun. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.